Halo, selamat datang di Info Gizi, informasi seputar gizi. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Kembali lagi kita di Info Gizi. Kali ini kita akan membahas tentang makanan pendamping air susu ibu, atau yang biasa disebut MPASI. Nah, teman-teman di rumah ada yang tahu MPASI pertama kali diberikan pada saat umur bayi berapa? Yaps, saat umur bayi 6 bulan baru boleh diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI tadi. Nah, kalau umur bayinya 0 sampai 6 bulan itu jangan diberikan MPASI, itu hanya ASI saja. Jadi disebut ASI eksklusif. Nah, pemberian ASI pada bayi umur 6 sampai 24 bulan ini harus menjadi yang utama karena MPASI kan hanya makanan pendamping. Jadi hanya pendamping saja. Jadi perlu diingat, pemberian ASI tetap diberikan sampai umur anak 24 bulan. Yaps, jika diberikan saat umur bayi di bawah 6 bulan, sistem pencernaan si bayi belum mampu untuk mencerna makanan selain ASI. Dan juga kandungan gizi pada ASI ini sudah cukup untuk memenuhi 100% kebutuhan si bayinya. Jika bayi yang sudah berumur 6 bulan harus diberikan MPASI karena sistem pencernaannya sudah mampu dan berkembang dengan baik untuk mencerna makanan selain ASI. Dan juga kandungan gizi pada ASI sudah tidak tercukupi lagi untuk memenuhi kebutuhan bayi di atas 6 bulan. Nah, kandungan ASI pada bayi sekitar umur 6 bulan sampai umur 9 bulan itu hanya 75%. Dan kandungan gizi pada ASI jika umur bayi 9 sampai 12 bulan itu hanya sekitar 50%. Dan juga jika bayi umur 12 bulan sampai 24 bulan, kandungan gizi pada ASI itu sekitar 25%. Jadi semakin berkurang ya gizi pada ASI, tergantung umurnya lagi. Maka bayi perlu diberikan MPASI secara bertahap sampai umurnya 24 bulan. Nah, dalam pemberian MPASI ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, usianya, kemudian frekuensinya, kemudian jumlahnya, kemudian teksturnya, kemudian variasi, kemudian responsifnya, kemudian kebersihannya, atau yang disingkat dengan Ufrejutek pare bersih. Nah, kali ini saya akan membahas MPASI berdasarkan umurnya. Umurnya yang dibagi menjadi 6 bulan pertama, 6 bulan sampai 9 bulan, 9 bulan sampai 12 bulan, dan 12 bulan sampai 24 bulan. Selanjutnya kita akan membahas tentang makanan MPASI dari umur 6 bulan sampai 24 bulan. Ini contoh yang saya buat. Nah, kita mulai pertama dari usia 6 bulan pertama. 6 bulan pertama itu seperti ini ya. Nah, seperti ini 6 bulan pertama. Frekuensi pemberiannya 2 sampai 3 kali makan dalam sehari. Nah, dalam sekali pemberian makan itu ada 2 sampai 3 sendok makan. Nah, bentuknya jangan terlalu cair dan jangan terlalu kental, jadi harus bubur kental seperti ini ya. Nah, jadi dia perlahan-lahan jatuh. Jadi kalau terlalu cair mudah jatuh benar. Jadi kalau terlalu kental ya dia lengket. Nah, kalau variasinya tuh harus memenuhi 4 bintang. Harus ada makanan yang mengandung karbohidrat, makanan yang mengandung protein hewani, makanan yang mengandung protein nabati, dan makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Di sini saya buat contoh, ada nasi, wortel, hati ayam, dan tahu. Nah, coba kita perhatikannya, ada berapa sendoknya. Nah, ini 1, kemudian ada 2 sendok makan. Kemudian dilanjutkan umur 6 bulan sampai 9 bulan. Nah, bentuknya seperti ini ya, hampir sama dengan 6 bulan pertama, hanya jumlahnya saja ditingkatkan.
kemudian frekuensi pemberiannya 2 sampai 3 kali makan, ditambah dengan selingannya. Selingannya boleh 1 kali atau boleh 2 kali. Nah, jumlahnya pun sama, 2 sampai 3 sendok makan. Nah, kemudian ditingkatkan sampai setengah ukuran mangkok 250 ml. Nah, kita perhatikan ya. Nih, 1, 2, dan ada 3 sendok makan. Ini untuk 6 bulan sampai untuk 9 bulan. Kemudian variasinya sama dengan umur 6 bulan pertama. Nah, kemudian selingannya ada, boleh diberikan dengan pisang atau yang lainnya yang diperet. Nah, boleh diberikan 1 kali atau 2 kali. Kemudian kita lanjutkan dengan usia 9 bulan sampai 12 bulan. Bentuknya seperti ini. Pemberiannya atau frekuensinya pemberian makannya 3 sampai 4 kali. Nah, kemudian jumlahnya ditingkatkan dari setengah sampai 3/4 ukuran mangkuk yang berukuran 250 ml. Nah, seperti ini ya bentuknya, kemudian teksturnya cincang, kemudian variasinya harus memenuhi 4 bintang tadi, seperti makanan yang 6 bulan sampai 9 bulan. Di sini saya menggunakan ada telur ayam, ada tahu, ada nasi, dan ada sop wortel ditambah bayam. Dan kemudian makanan saringannya boleh pepaya atau pisang. Di sini saya menggunakan pisang yang sudah dicincang. Nah, bentuknya, variasinya juga sama. Nah, kita lanjutkan dengan umur yang 12 sampai 24 bulan. Ini sudah bisa diberikan makanan dalam bentuk keluarga, makanan keluarga. Nah, seperti ini ya. Di sini saya menggunakan tahu, ayam goreng, kemudian ada sop bayam ditambah wortel, dan kemudian ada nasinya. Kemudian frekuensi pemberiannya 3 sampai 4 kali makan, ditambah dengan 1 sampai 2 kali selingannya. Selingannya boleh buah pisang atau buah yang lainnya. Kemudian bentuknya sudah seperti makanan keluarga. Kemudian harus bervariasi juga ya, harus memenuhi 4 bintang. Jadi jangan makan tahu setiap hari, atau ayam setiap hari, atau nasi setiap hari, kemudian atau sayur bayam terus. Kemudian jangan hanya makan nasi cuma dicampur sayur aja, tidak ada protein nabatinya atau protein hewaninya. Nah, tadi sudah saya perlihatkan kan menu MPASI bayi berumur dari 6 bulan sampai 24 bulan. Dan ada juga yang harus kita perhatikan nih, yaitu tadi responsif dan kebersihannya. Responsifnya yaitu bersabarlah dalam pemberian makan anak. Kemudian jangan memaksa anak untuk makan. Kemudian bantu anak yang lebih tua untuk makan. Kemudian jika anak tidak mau makan, bersabarlah dan dorong terus anak supaya mau makan. Kemudian kalau kebersihannya yang harus diperhatikan yaitu selalu menggunakan piring yang sudah dicuci dengan sabun di air mengalir. Kemudian jangan menggunakan botol atau dot karena itu susah dibersihkan. Dan selalu cuci tangan menggunakan sabun, baik ibunya maupun anaknya. Sekian info gizi mengenai MPASI dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Kemudian ikuti channel info gizi ini supaya tidak ketinggalan informasi mengenai gizi yang lainnya. Terima kasih.